Padahal udah terus beriman, terus yakin karena Quran, bahkan baca Quran, tapi kenapa kok harus minta lagi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Padahal hidayah sudah kita dapatkan. Tidak lain dan tidak bukan para jamaah rahimakumullah, inilah Allah ngajarkan kita untuk tidak sombong, tidak ngerasa paling benar. Kenapa? Karena jalan yang kita tempuh kadang-kadang suka ada belok nyerang, belok kiri. Makanya Rasulullah mengingatkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Dalam kehidupan ini, tolong kata Nabi, jauhi 7 hal yang akan merusak. 7 hal, 7 dosa besar yang akan merusak. Naon wae? Anu kahiji saur Rasulullah, asyirku billah, syirik ka Allah. Anu kadua as-sihru, sihir. Sihir teh naon? Zaman ayeuna mah dukun. Perdukunan ayeuna jamaah rahimakumullah di Indonesia ternyata berubah. Dulu dukun ngangge iket hideung. Bajuna sarua hideung. Hayam nawai, hayam hidup, sabarana hidup. Tapi ayeuna kadang-kadang dukun teh ngangge gamis, gelar nawai kiai. Nah, para jamaah rahimakumullah, apakah praktek masih ada zaman sekarang? Banyak. Para jamaah rahimakumullah, naon tanda-tanda perdukunan teh? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kalau ngacak-ngacak menjadikan permusuhan di antara orang yang saling mencintai. Bapak teh leuleus pisan nya. Sudah menggawan. Luka ya pada halan nyeri. Wah, Pak. Jangan Bapak disantet ya. Bapak disantet. Sahan nyantetna. Aduh, moal Pak, mau diberi-beri nyaho. Isi Bapak penasaran, sirik, itu enggak Pak, terserahkan we ka Allah. Ngeres itu mah. Aduh, cocok atuh. Saha ciri-cirina kumaha? Kan kieu anu yang teteh, jalmina ganteng. Tetanggi oge pas sami. Ngarusak tuh. Tanda perdukunan teh ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Orang yang dulunya hidup tenang, hidup tentram, suami istri saling mencintai, kemudian tetangga saling akur, gara-gara ada masalah tersebut dia datang ke dukun, dukun ngacak-ngacak belah. Akhirnya muncul rasa sirik, rusuh, masa dengki. Pantesan warungna laku, nyegik. Ini tanda-tanda. Kenapa sebabnya? Ya mau rahimakumullah. Karena inilah pekerjaan setan itu seperti demikian. Iblis itu begitu. Dukun itu di situ. Perdukunan. Makanya hati-hati. Kalau seandainya dikasih tahu ke orang, aduh, ini sirik kemana? Para jamaah rahimakumullah. Ini perdukunan. Merajalela nggak sekarang? Merajalela. Ini termasuk as-sab'al mubiqat, 7 anu ngahancur. Sebelum masuk bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah taubat heula cenah kitu. Karena Rasulullah SAW man ata kahinan au arrafan wa saddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmidzi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun, datang ke tukang anu sok nebak-nebak ini nanti tukang ramal, kapungkur mah zaman dulu aya koran pos kotak. Pos kotak teh di handapna aya tebak bintang. Percaya bisa nganu gitu. Wa saddaqa bima yaqulu, dan dia percaya dengan apa yang diucapkan si dukun tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah rahimakumullah, kenapa demikian? Karena kita punya Allah. Rasulullah kalau seandainya punya masalah, farka rok'ataini min dunil faridah, kata Rasulullah. Salat 2 rakaat bukan salat fardu, yaitu salat sunnah. Salat naon? Aya salat hajat, salat istikharah. Eta jalur anu ditempuh ku umat orang Islam. Nah, para jamaah rahimakumullah, nah kadang-kadang dosa jika dukun, dosa-dosa nu kitu teh teu karaos. Makana Allah wajibkeun ngabaca ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sebabnya? Supaya jelas mana yang hak, mana yang batil. Karena kadang-kadang yang hak ditutupi seakan-akan batil, tertutup. Sedangkan yang batil kadang-kadang ditutupi dengan hak seakan-akan benar. Makanya Allah perintahkan kita ihdinas siratal mustaqim. Dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim juga jangan ngerasa paling benar. Ngalahkeun batur, ngabidahkeun batur. Oh, kita tetap minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Mana ihdinas siratal mustaqim teh? Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang kau berikan nikmat pada mereka. Para jamaah rahimakumullah, orang soleh mapa matinya saja masih bisa ngidupin orang. Para jamaah rahimakumullah, beberapa hari yang lalu saya sempatkan datang ke Surabaya. Terus saya sempatkan untuk datang ke Ampel. Ada Sunan Ampel. Pak, itu makam Sunan Ampel penuh. Bis ratusan. Komok di bulan Syaban penuh. Ya Allah, sebelum masuk ke makam Sunan Ampel, yang mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Komok bisa ke Mekah, Madinah. Minimal balik sama ke gitu. Bagaimana menuju ke makam, nak kiri kanan orang jualan. Heran nate Pak. Adi ningali aya nu ziarah di Bandung. Nuju nawis tahun, nuju nawis peci bodas. Ari di Bandung kinten-kinten aya teh peci bodas. Nah, hak meser di Ampel. Terus kan? Sorban kinten-kinten di pasar Pelita Sukabumi aya teh. Ya. Tapi ternyata peziarah di Sukabumi datangkan itu meser sorban, beli di dia, jauh-jauh tuh. Itulah ternyata orang yang soleh itu matinya saja bisa menghidupi orang lain. Maaf Pak, Madinah Al-Munawwaroh sareng Cinyocok enakan Cinyocok. Cinyocok mah sejuk, pagi-pagi kabung, pemandangan anak indah. Para jamaah rahimakumullah, abdi pamit di dieu enjing-enjing ningali di itu, masya Allah, pemandangannya bagus. Madinah panas, tos panas, teh pemandangan deh. Ningali ka kanan gunung batu, ningali ka kiri gunung batu. Tapi maaf, jutaan orang datang ke Madinah tanpa ada iklan. Lihat Sunan Ampel tidak pernah diiklankan di TV. Sunan Kalijaga tidak pernah diiklankan di TV, di radio. Tapi orang jutaan datang. Kenapa? Itulah orang soleh. Orang soleh mah hidupnya saja bisa menghidupi orang lain. Matinya saja bisa menghidupi orang lain. Anu gaduh bus-busna disewa. Terus. Dan bus pariwisata lakuna kusaha. Ku tukang ziarah. Bus Sukabumi lamun teh ziarah teu laku pariwisatana. Ziarah. Kata orang soleh para jamaah rahimakumullah. Masya Allah. Kalaupun Allah bimbing mereka, semoga Allah juga bimbing kita semua. Nah, jamaah rahimakumullah, ini contoh an'amta alaihi. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimarahi. Para jamaah rahimakumullah, maaf, misalnya di hiji kampung aya rampok.
Kinten-kinten eta rampok upami meninggal dunia diabadikan teu janten nami jalan. Abdi ngan hiji nama satu daerah namina rampokan. Di mana? Di Gerbitung, Pak. Di Gerbitung aya hiji daerah namina rampokan, eta kampung rampokan. Kenapa? Karena banyak rampok kampungurna saurna teh. Sekaraja, Bapak Jenderal Ayani punya jasa namina janten nami teh. Misalna aya si Butet atau tok si Butet. Orang kayak tersinggung kalau gitu. Kayak Butet si Bujal misalnya karena dosol si dosol karena anu teh karena Bujal na dosol. Si dosol terkenal rampok kahot di Pangurian. Mati dijantungkan nami jalan tuh. Pasti yang abadi itu adalah orang-orang yang saleh. Ghairul maghdubi alaihim, bukan orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir jamaah rahimakumullah, maghdub teh ditafsirkeun ku Yahudi. Yahudi teh kunaon dimarahi ku Allah karena sombong. Orang Yahudi teh ngerasa bahwa dia yang terbaik di muka bumi ini. Makanya dia tidak mau menerima Rasulullah salah satunya karena merasa nabina sanes di bangsa Yahudi. Yahudi mah ada sanes agama nu ngajak. Yuk lebet ke Yahudi sanes. Yahudi mah keturunan. Keturunan Yahudi bisa lebet Yahudi. Kalau yang paling mati. Eta Yahudi sombong kan. Ngerasa paling hebat, ngerasa paling pintar. Makanya jamaah rahimahullah di Al-Qur'an wae aya hiji surat namina surat Bani Israil alias Yahudi. Apa aja mau? Bapak-bapak, ya, ayeuna orang Yahudi teh ngempel di hiji negara namina Israel. Israel teh daerah Palestina. Ya mau rahimahullah orang Yahudi. Ngerasa paling hebat, ngerasa paling benar. Waladhdallin juga bukan orang anu sesat. Para ahli tafsir jamaah rahimakumullah mentafsirkanna adalah Nasara. Yang pasti jamaah rahimakumullah jalan anu ditempuh ku para alim ulama, jalan yang kita berada sekarang, inilah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Teu ka kanan janten Yahudi, teu ka kiri janten Nasrani. Bapak punten Imam Al-Qurtubi ngajelaskeun yen engke di sakratul maut fitnah anu terbesar teh engke menuju sakratul maut. Orang menuju sakratul maut, mata tidak melihat fisik, kuping tidak bisa mendengar fisik, tapi mata terbuka melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Makanya jamaah rahimahullah kadang-kadang orang yang meninggal dunia ningali, eta si bapak dongkap, terus adik kok di dinya sih? Kenapa demikian? Karena mata melihat apa yang tidak dilihat secara fisik. Terbuka, termasuk melihat malaikat datang. Nah, para jamaah rahimakumullah, orang dicabut nyawa tuh sakitnya luar biasa. Tidak ada yang paling sakit adalah ketika dicabut nyawa. Bayangkan kuku wae dicabut nyeri, komo nyawa. Nah, ketika sedang sakit, saat itu godaan terbesar datang. Orang yang paling dicintai datang di sebelah kanan. Apa yang datang dalam bentuk bapak yang dicintai? Anakku, engkau sedang sakit. Biar bapak yang akan ngobati anakku. Mari ikut bapak. Pasti sakitnya hilang. Tapi syaratnya satu. Jadi Yahudi. Ikut ajarannya.
Ini pergi, datang sebelah kiri. Ibu naruh dongkap. Batni laka wi'at. Anakku, perutku ini pernah menjadi tempat tinggal engkau 9 bulan. Engkau makan, engkau minum dari payudaraku. Sebagian jiwaku ada di dirimu. Mari, engkau akan lepas dari sakit tersebut asal satu, ikut ke ibu. Jadi Nasrani. Ke kanan Yahudi, ke kiri Nasrani. Makanya di surat Ali Imran ayat hiji doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan cabut hidayah itu. Orang ayeuna tos dapat hidayah, alhamdulillah, tapi tiasa wae ya hidayah dicabut. Ba'da idh hadaitana, iraha dicabut nak ketika sakaratul maut. Ka kanan ngiringan Yahudi, ka kiri ngiringan Nasrani. Wahab lana min ladunka rahmatan, ketika tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri, berikan rahmatmu ya Allah. Dibuka pintu Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ningali apa yang akan dia dapatkan setelah meninggal dunia. Maka hilang rasa sakit itu karena melihat kenikmatan. Para jamaah rahimakumullah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi Imam Qurtubi nulis riwayat dia ketika menjelaskan tafsir ayat eta. Nah, surat Al-Imran sekitar 185 berarti. Nah, itulah para jemaah rahimahullah. Maka kenapa ihdinas siratal mustaqim? Karena dalam perjalanannya ternyata ada godaan ke kanan, godaan ke kiri, godaan ke kanan, godaan ke kiri. Kadang-kadang jelas seperti Yahudi, kadang-kadang kelihatan seperti Nasrani, kadang-kadang tidak kelihatan seperti perdukunan. Itu para jamaah rahimakumullah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin. Sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan yang akan dilaksanakan. Amin.